Izinkan saya ingin share adanya potensi risiko terhadap individu. Nah, risiko ini apa saja? Apabila seseorang mengalami sakit, tentunya membutuhkan biaya perawatan di rumah sakit dengan biayanya yang tidak bisa kita prediksi. Apabila terjadi kena sakit kritis, yang justru ini yang sangat berbahaya, kenapa potensi biayanya lebih besar. Nah, tentunya pada saat memasuki hari tua ini juga punya potensi risiko. Kenapa? Karena tidak sudah memiliki income kembali, ya. Nah, tentunya ini masih banyak kebutuhan untuk biaya rumah tangga. Bagaimana bagi para pemilik harta? Tentunya di sini juga ada potensi untuk terjadinya konflik. Kenapa? Karena ada terkait dengan perbedaan agama, atau mungkin pernikahan karena antar beda negara dan lain-lain. Dan ini menimbulkan satu konflik. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mencadangkan biaya pendidikan, karena kita semua tahu bahwa inflasi pendidikan itu naik setiap tahunnya sekitar 15%. Ya. Nah, perkenalkan program yang ini menjadikan satu konsep solusinya melalui program Manulai Perlindungan Diri Syariah atau kita singkat MPDS, ya. Seperti apa sih konsepnya? Contoh, jika saat ini Bapak atau Ibu usianya 40 tahun ingin memiliki dana pasti sebesar 360 juta di tahun ke-12 ke depan. Artinya, potensi di usia 52 tahun itu memiliki dana pasti. Ini contoh jika ingin memiliki tabungan 360 juta. Sama halnya seperti di bank, tentunya tabungan ini cukup disisihkan 30 juta saja setiap tahunnya atau setara dengan 2.500.000 per bulan, ya. Nah, artinya dalam tempo 12 tahun kita memiliki tabungan. Bagaimana dalam perjalanannya meninggal dunia disiapkan dana 1,1 miliar plus dengan nilai tunai. Dan bagaimana jika karena kecelakaan, maka di sini ditambahkan 50% yaitu sebesar 1,6 miliar, ya. Nah, program ini dimiliki boleh untuk usia 30 hari sampai usia 40 tahun, kontraknya cukup 12 tahun saja. Nah, targetnya apa saja sih untuk memiliki tabungan ini? Bisa untuk kebutuhan membeli rumah, ibadah, pernikahan anak, pensiun, cadangan biaya pendidikan, modal usaha, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara pengalihannya? Tidak mesti semua rekening yang ada di bank dipindahkan, cukup sebagian saja, contoh hanya 30 juta. Nah, di sini ada potensi menambah santunan wafat baik untuk kecelakaan pun ataupun secara alami. Dan berikutnya seterusnya, dan apabila terjadi risiko meninggal, maka ada santunan yang diberikan 100% tanpa dipotong pajak, klaimnya pun hanya 7-14 hari kerja saja. Nah, bagaimana tabungan yang tertera saldo di bank? Ini tidak bisa langsung dicairkan karena sesuai dengan peraturan bank, ini akan dibukukan sementara sampai kondisinya memiliki surat keterangan dari pengadilan. Nah, apa bedanya apabila kita menabung di bank dengan di asuransi Manulife? Ya, tentunya kita diharapkan disiplin sehingga akan di-reminder setiap tahunnya. Nah, di sini tidak mungkin karena tidak adanya keinginan ada target untuk tabungan setiap tahunnya. Nah, bagaimana dengan potensi untuk biaya administrasinya? Dikenakan biaya administrasi di perusahaan asuransi Manulife, tidak ada kena biaya. Apabila terjadi wafat ada santunan. Kemudian kalau terjadi kecelakaan ditambahkan 50%, dan apabila misalnya di bank dikenakan biaya pajak, di sini tidak dikenakan biaya pajak. Nah, inilah menjadikan satu konsep di mana kontrak pertanggungan ini merupakan suatu kontrak seperti hibah atau wasiat umumnya dimiliki oleh masyarakat. Tentunya di sini masih ada menimbulkan konflik. Nah, bagaimana dengan akte perjanjian atau warisan? Di sini sudah dicantumkan nama-namanya. Artinya si pemilik harta itu sudah ditetapkan nama-nama tersebut sehingga tidak adanya konflik. Nah, ini paling penting untuk kedepannya, ya. Nah, kalaupun kita melihat undang-undang bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 3 bahwa warisan itu adalah bukan merupakan objek pajak, ya. Nah, mengapa asuransi itu penting? Tadi seperti poin-poinnya terkait tidak adanya pajak, kemudian tidak adanya administrasi, kemudian di sini juga secara disiplin gitu ya menabungnya, dan tentunya di sini menghindari tidak adanya konflik. Ini yang paling penting, ya. Kemudian itu saja program yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.